Hiruk pikuk kota yang kita nikmati hingga hari ini merupakan hasil dari proses panjang para pejuang tanah air dalam meraih kemerdekaan. Proses panjang para pejuang tanah air untuk sejenak melupakan suku, agama, serta golongan untuk bersatu memberikan kemerdekaan pada bangsa ini. Di gedung inilah upaya para pejuang dalam meraih kemerdekaan dapat kita saksikan. Gedung yang didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa ini merupakan tempat disusunnya naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gedung ini mempunyai luas tanah sekitar 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi. Pada tahun 1931, gedung ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah Perang Pasifik, gedung ini dipakai oleh British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang merupakan rumah yang dihuni oleh Laksamana Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda sampai Sekutu mendarat di Indonesia September 1945. Pemindahan status kepemilikan gedung ini terjadi dalam aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing di Indonesia. Gedung ini diserahkan kepada Departemen Keuangan dan pengelolaannya oleh perusahaan asuransi Jiwasraya. Pada 1961, gedung ini dikontrak oleh Kedutaan Inggris sampai dengan 1981. Selanjutnya, gedung ini diterima oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 28 Desember 1981. 1982, gedung ini sempat digunakan oleh Perpustakaan Nasional sebagai perkantoran. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena pada 16 sampai 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa sejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nugroho Noto Susanto menginstruksikan kepada Direktorat Permusiuman agar merealisasikan gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0476 1992 tanggal 24 November 1992, gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012. Di dalam bangunan bergaya Eropa ini terdapat 4 ruang. Ruang pertama yaitu ruang pertemuan. Ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Disinilah Maeda menyambut Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo setelah kembali dari Rengas Dengklok. Ruang kedua merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 3 subuh. Di ruang ini Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mengitari sebuah meja bundar. Dengan tangannya sendiri, Bung Karno menuliskan naskah proklamasi. Sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Ruang ketiga, yaitu ruang pengesahan. Ruang ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, serta tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ruang keempat yaitu pengetikan. Setelah persetujuan dari hadirin, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga, ditemani oleh BM Diah. Dan di halaman belakang museum adanya sebuah bunker rahasia selebar 5 meter dengan panjang 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter. Bunker tersebut adalah tempat di mana dahulunya Laksamana Maeda berlindung dan menyimpan barang-barang berharga seperti dokumen penting kenegaraan ketika ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang.
Di lantai 2 terdapat berbagai gambaran menceritakan peristiwa sejarah sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyediakan perangkat digital untuk mendalami lebih jauh makna dan relevansi dari pengetahuan yang disajikan bagi masyarakat saat ini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang sejarah sekitar proklamasi. Dan disinilah kita mengenang dan mempelajari arti setiap senyuman yang ada di bangsa ini. Disinilah kita mengenang dan mempelajari setiap upaya perjuangan para pendahulu bangsa ini. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya." Dan di tempat inilah kita dapat menemukan tulisan itu.